Pada satu pendataran tepi pantai di salah satu negeri bernama Tunisia, tinggallah seorang nelayan saleh menempati satu gubuk dekil terbuat dari tanah liat. Gubuk yang dia tinggali itu berbentuk asal jadi karena hasil karya dari tangannya sendiri yang memang bukan sebagai ahli bangunan. Si nelayan saleh memiliki sebuah perahu rakit kecil untuk mencari ikan di laut. Perahu rakit kecil dekilnya pun tampak tak terdesain bagus, karena itu juga merupakan hasil karya tangannya sendiri yang asal jadi pula. Si nelayan saleh itu sebenarnya adalah seorang murid dari seorang guru sufi masyhur pada zamannya. Sang mursyid agung yang menjadi gurunya adalah sang sufi agung Syekh Ibnu Arabi. Adapun mursyid agung Ibnu Arabi tinggal di salah satu negeri yang sangat jauh jaraknya dengan di mana si nelayan saleh tinggal saat ini. Negeri Spanyol tempat tinggal mursyid agungnya adalah termasuk dalam kawasan Eropa. Sedangkan negeri di mana si nelayan saleh tinggal adalah negeri Tunisia yang masih termasuk dalam wilayah Jazirah Arab. Pekerjaan sehari-hari si nelayan saleh adalah menangkap ikan di laut. Ketika dia telah mendapatkan hasil dari tangkapannya, maka dia akan membagi-bagikan ikan-ikan hasil melaut pada para orang-orang miskin yang berkeadaan kurang lebih sama dengan keadaannya. Dia hanya menyisakan kepala ikan untuk dirinya sendiri, sedangkan bagian-bagian berdaging tebal dari tubuh ikan adalah yang dia bagi-bagikan pada orang lain seluruhnya. Begitulah setiap hari yang dia lakukan untuk membantu orang-orang di sekitarnya, meskipun secara nyata keadaannya tidak lebih baik dari orang-orang yang dibantunya. Di samping bekerja sebagai pencari ikan, si nelayan saleh juga memiliki beberapa orang murid. Dia mengajarkan ilmu tasawuf pada murid-muridnya sebagaimana pelajaran dari ilmu yang ia dapatkan selama menjadi murid sang sufi agung Ibnu Al-Arabi. Suatu hari, salah seorang murid si nelayan saleh hendak melakukan satu perjalanan jauh, tepatnya ke negeri Spanyol. Melihat ada kesempatan baik, si nelayan saleh meminta pertolongan pada muridnya untuk menyampaikan satu keluhan pada Ibnu Arabi gurunya. Sebab dalam beberapa waktu terakhir, dia merasakan ada kebuntuan jiwa di dalam dirinya. Untuk itu dia menitip pesan lewat muridnya, seorang nelayan muda yang hendak bepergian jauh ke negeri Spanyol, guna menceritakan apa yang menjadi masalah dirinya pada sang guru sufi agung, dengan harapan dia akan mendapatkan nasihat ampuh yang akan dapat merubah diri dan kehidupannya menuju jenjang kesufian yang lebih tinggi. Tibalah hari pemberangkatan si nelayan muda, cantrik dari si nelayan saleh. Singkat cerita, si nelayan muda telah mencapai negeri Spanyol, di mana sang sufi masyhur guru agung si nelayan saleh tinggal. Tak terasa dia telah berada di satu perkampungan asing yang dia sama sekali tak mengenal satupun penduduk yang ada di sana. Tampak dia mendatangi kerumunan orang yang sedang berkumpul di salah satu kedai kopi. Nelayan muda bertanya pada mereka, di mana rumah kediaman sufi masyhur Ibnu Arabi berada. Maka orang-orang menunjukkan letak satu puri besar, mewah, hingga nyaris seperti istana raja-raja ataupun bangsawan tinggi di puncak bukit. Itulah puri Syekh Ibnu Al-Arabi, kata mereka. Si nelayan muda tampak terkesiap, dirinya membatin. Betapa keduniawiannya si Ibnu Arabi. Dia merasa tak percaya seorang sufi bergelimang duniawi seperti Ibnu Arabi memiliki seorang cantrik seperti mursyidnya yang hanya berprofesi sebagai seorang nelayan miskin dalam kesuhudannya. Dengan kebimbangan hati dan pikiran penuh keraguan, melangkah jugalah si nelayan muda menuju puri mewah di puncak bukit.
Hanya saja bila seandainya diriku tak sedang membawa amanat dari guru, pastilah aku tak mau melaksanakan hal menyebalkan seperti ini. Begitu suara-suara yang terus berkumandang di dalam batinnya. Sejauh kakinya melangkah, dia melintasi ladang-ladang, kebun, dan persawahan subur dengan jalanan-jalanan tertata bersih. Hewan ternak seperti kerbau, sapi, kambing, ayam, dan unta yang hidup bergerombol terlihat begitu gemuk dan sehat. Setiap kali dia bertanya pada orang-orang yang dia temui di jalanan, siapakah yang menjadi pemiliknya? Mereka semua mengucapkan satu jawaban yang sama, Syekh Al-Ibnu Al-Arabi. Sambil terus berjalan, si nelayan muda tak henti-hentinya mengomel panjang pendek di dalam hatinya. Bagaimana mungkin seorang hedonis bermental materialistik bisa disebut sebagai seorang sufi? Bukankah seorang sufi itu adalah orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri? Bukankah seorang sufi itu lahir batinnya harus zuhud dunia untuk selalu fokus pada akhiratnya saja? Dan bagaimana mungkin seorang sufi hedonis macam itu memiliki seorang murid saleh, zuhud dunia seperti mursyid atau gurunya? Sang nelayan saleh yang miskin papa itu, yang bahkan mursyidnya selalu mengalah untuk membagi-bagikan ikan hasil tangkapan pada orang miskin lainnya. Sedangkan si mursyid yang menjadi gurunya itu hanya mengambil kepala ikan untuk direbus buat makanan yang dikonsumsinya sendiri. Tak terasa langkah kaki si nelayan muda telah sampai di depan Puri Mega, tempat kediaman sang sufi agung. Apa yang menjadi pemicu kusut masai pikirannya terbukti sudah. Kekayaan dan kemewahan yang dia saksikan menghampar di depan matanya. Hal yang tak pernah dia bayangkan, bahkan meski itu hanya sekedar dalam mimpinya belaka. Dinding-dinding rumah itu terbuat dari batu pualam berkilauan. Adapun lantainya tertutup oleh bentangan permadani lembut dan mewah. Para pelayan yang berjalan hilir mudik, laki dan perempuan, semuanya berparas tampan dan cantik. Baju-baju yang mereka kenakan adalah baju berbahan sutera. Bahkan orang paling kaya di kampung si nelayan muda pun tak pernah dia melihat mereka berbusana semewah ini. Si nelayan muda tampak melangkah masuk ke dalam istana megah itu. Terlihat ada beberapa pelayan muda-mudi segera menyambutnya dan menanyakan maksud kedatangannya. Si nelayan muda berkata bahwa dia memiliki keperluan untuk bertemu dengan Syekh Al-Arabi. Maaf saudara, Syekh sedang menghadiri undangan dari Sultan. Namun tak lama lagi beliau akan segera pulang bila tak ada rintangan di jalan. Setelah berkata, para pelayan mempersilahkannya untuk duduk menunggu di ruang tunggu untuk para tamu, yang kesan kemewahannya justru jauh lebih mewah dari ruangan-ruangan yang lainnya. Tak selang berapa lama menunggu, si nelayan muda tampak melihat ada satu arak-arakan dari kejauhan, seperti menuju ke rumah megah ini. Dia melihat munculnya sekawanan pasukan sultan yang bergerak dan berbaris rapi dengan mengendarai kuda-kuda Persia nan gagah. Dan disusul kemudian oleh kemunculan sang sufi agung Al-Arabi dengan busana teramat indah berbahan sutera turun dari kereta berbalut emas pada setiap ornamennya. Seorang pelayan datang menghampiri si nelayan muda. Pelayan itu mempersilahkan dia untuk memasuki ruangan super indah dan mewah di mana sang sufi masyhur telah duduk menunggu. Tak lupa para pelayan lelaki dan perempuan yang berparas elok itu membawakan beberapa macam hidangan berupa makanan lezat dan minuman yang sangat nikmat. Nelayan muda menyampaikan apa yang telah dipesankan oleh sang mursyid kepada dirinya untuk disampaikan pada sang sufi agung Ibnu Arabi. Maka semakin menjadi dongkol hatinya begitu dia mendengar pesan macam apa yang dikatakan oleh Ibnu Arabi untuk guru yang sangat dia hormati,
karena kesuhudannya pada dunia. Namun kenapa justru Al-Arabi berkata, "Wahai orang muda, sampaikanlah pada mursyidmu berbagai macam kesulitan dan kebutuhan yang dialaminya selama ini, karena hati dan jiwanya masih terlalu terikat pada dunia." Setelah mendapatkan pesan yang harus dia sampaikan pada gurunya, si nelayan muda segera mohon diri untuk kembali pulang ke negeri yang menjadi kampung halamannya. Hati dan pikirannya penuh berkecamuk dengan rasa kecewa dan juga amarah yang dia tahan-tahan di dalam dadanya. Karena dia telah dididik dengan baik oleh mursyidnya yang saleh dengan bekal ilmu tasawuf tinggi, maka lisannya selamat untuk tidak meneriakkan kata-kata makian dan umpatan pada saat berada di depan sang sufi agung Al-Ibnu Al-Arabi. Setelah menaklukkan ribuan mil lautan air dan padang pasir, maka sampailah dia di hadapan orang yang menjadi mursyidnya selama ini. Dengan sangat antusias dan penuh harap cemas, si nelayan saleh bertanya, apakah si nelayan muda telah bertemu dengan sang sufi agung? Dengan mimik wajah penuh kebimbangan dan ragu-ragu, si murid mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan Al-Arabi. Namun begitu dia melihat tarikan wajah si murid yang sangat gelap, sang guru saleh merasa sangat penasaran. Maka dia mencecar si murid dengan berbagai macam pertanyaan akibat dari rasa penasaran. "Katakanlah muridku, apakah Syekh ada menitipkan pesan berharga yang harus engkau sampaikan padaku?" Dari sejak awal, si murid sebenarnya merasa sangat enggan dalam hatinya untuk menyampaikan pesan macam apa yang telah dititipkan oleh Ibnu Arabi untuk mursyid yang sangat dia hormati. Jiwanya bergejolak, berontak. Dia merasa tak sampai hati dan sangat tak pantas untuk mengatakan secara jujur di hadapan gurunya akan apa yang telah menjadi amanat baginya untuk disampaikan pada sang guru. Mengingat kondisi Ibnu Arabi sangatlah jauh terbalik dari sejak pertama kali sebagai yang dia saksikan. Bagaimana mungkin seorang hedonis yang memiliki gunungan harta benda bergelimang kemewahan dapat disebut sebagai seorang sufi? Bahkan dengan tanpa malu-malu, dia menasihati si nelayan saleh miskin dan papa yang menjadi gurunya dengan kata muskil bahwa gurumu masih terlalu memiliki keterikatan pada dunia dalam hati dan jiwanya. Sedangkan kenyataan yang dia saksikan adalah kebalikan dari itu semua. Sesaat ketika si nelayan muda menangkap sinar mata mursyidnya yang penuh harapan, menunggu kejujuran dari kata-katanya, si nelayan muda akhirnya tak sampai hati pula untuk tidak menuturkan apa yang telah ia dengar dari sang sufi agung. Dengan sambil menggeleng-gelengkan kepala, pertanda hatinya sangat tidak setuju dengan isi pesan yang harus dia sampaikan itu. "Wahai guru yang sangat saya muliakan, sesungguhnya Syekh Al-Arabi menyampaikan satu pesan pada saya untuk Andika. Dia berkata bahwa gurumu masih terlalu memiliki keterikatan pada dunia dalam hati dan jiwanya." Mendengar pesan yang disampaikan oleh muridnya, sang mursyid miskin si nelayan papa itu tampak menangis terseduh-seduh, menyesali kekeliruan yang telah diperbuatnya selama ini. Dia sesenggukan tak henti-hentinya, seperti anak kecil kehilangan mainan yang paling dicintainya. Si nelayan muda murid berbakti itu menjadi kebingungan dan terperangah melihat kelakuan gurunya yang membuat hati dan pikirannya menjadi semakin tak mengerti akan bagaimana alam ini memproses kehidupan setiap manusia hingga terlihat amat ganjil dan membingungkan. Hal yang terlihat tampak salah di matanya menjadi terkesan benar, sedangkan hal yang dia pikir benar justru adalah suatu kekeliruan yang harus segera dibenahi agar tak semakin menjadi kesalahan yang akan menjadi semakin parah.
Akhirnya dia justru menjadi kebingungan, bukan dari apa yang ditunjukkan oleh orang lain, melainkan dia kebingungan oleh ketidakmengertian dari dirinya sendiri atas ketidakmampuannya menyerap pelajaran pada satu hikmah yang terjabar pada beberapa kejadian di depan matanya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, sudah terlalu bebalkah otaknya hingga dia menjadi begitu bodoh untuk dapat sekedar menerima pelajaran baru? Atau sudah terlalu pintarkah dia sehingga siapapun orang yang dia temui telah menjadi begitu konyol dan bodoh di depan matanya? Setelah dia melihat sang mursyid telah dapat menguasai diri dari emosi dan kesedihan, lalu si nelayan muda bertanya pada mursyidnya itu, "Wahai guru, mengapa Andika menangis sesenggukan begitu sedihnya? Kebenaran apakah yang telah Andika tangkap dari pesan yang saya sampaikan? Berilah penerangan pada murid yang bodoh ini agar mendapatkan kefahaman untuk tidak terjebak dalam sombongnya suatu kepandiran." "Muridku, ketahuilah olehmu bahwa apa yang telah dikatakan Syaikh untukku adalah benar belaka adanya," kata si nelayan miskin menerangkan pada si murid. "Mohon maaf guru, namun kebenaran apakah yang bisa saya ambil sebagai hikmah dari kejadian ini? Mengingat saya sangat mengenal sekali kezuhudan Andika dalam menyikapi hidup. Sedangkan apa yang telah saya saksikan dari kenyataan yang telah saya lihat adalah sangat bertentangan dengan apa yang telah saya pelajari selama ini. Mohon Andika sudi menjelaskan." "Muridku, Syekh Ibnu Al-Arabi adalah seorang sufi agung yang kedalaman ilmunya sulit dijajaki oleh manusia kebanyakan. Kebersihan hati dan jiwanya mengantarkan pengetahuannya pada tingkat laduni yang hanya sedikit manusia dapat mencapai pada makom itu. Beliau bahkan mengerti akan isi dari akal pikiran kita di saat kita membuka diri untuk terhubung dengan beliau. Sang Syaikh sudah terbebas dari segala apa yang melekat pada dirinya. Beliau tak peduli akan semua apapun itu. Apa yang terjadi pada diri beliau hanyalah semata-mata perwujudan dari kehendak Tuhan yang maha berkehendak atas diri beliau, tanpa berdasarkan pada keinginan pribadi beliau sendiri. Sedangkan aku, murid yang bodoh ini, masih saja berharap seandainya kepala ikan yang menjadi santapanku itu adalah seekor ikan utuh dengan daging tebal yang menempel di tulang-tulangnya untuk dapat kunikmati." Setelah mengatakan itu, sang mursyid saleh kembali berurai air mata, menangis terseduh-seduh, bersamaan dengan gema menyeruaknya ilmu hikmah yang sangat berkilau turun menembus relung hati si nelayan muda sebagai kefahaman dari suatu ilmu tasawuf luhur.